Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Pertama, Khairul Anam. Yang kedua, lalu As'ad Samsun Arifin. Yang ketiga, M. Rofiki. Dan yang keempat, Maswati Raum. Di sini kami akan menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran menurut ulama dan hadis. Bahasan tentang adab-adab Al-Quran menurut ulama dan hadis yang akan pertama kali dijelaskan oleh lalu As'ad Samsul Arifin, yang kedua oleh M. Rofiki, dan yang ketiga oleh Mas Wadi Rauf. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, tsumma nusalli wa nusallimu ala Rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan sunnah. Adapun adab-adab membaca Al-Quran menurut Dr. As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Zubratul Atqan fi Ulumil Quran ada 9. Yang pertama, disunahkan berwudu. Ada 2 alasan. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang mulia, dari zat yang maha mulia, melalui malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, sehingga siapa saja yang menyentuh, membacanya harus dalam kondisi mulia, yakni suci. Alasan yang kedua, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Ibadah merupakan zikir, dan zikir dianjurkan dalam kondisi suci. Adab yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan layak, seperti di dalam masjid, di dalam mushola, di ruangan yang bersih. Ada yang bersih tapi tidak layak, seperti misalnya di jalan raya, di atas pohon, di naudzubillah di depan gereja, atau di depan patung dan lain sebagainya. Adab yang ketiga, harus duduk dengan sopan, berwibawa, dan menghadap kiblat. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran duduk bersandar, tidak sopan, menelonjorkan kaki, tidak sopan. Jadi harus duduk. Imam Ghazali mengatakan, ketika Anda membaca Al-Quran, bayangkan bahwa di depan Anda ada guru Anda, ada masyayikh, ada orang yang mulia mendengarkan bacaan Anda. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, di depan kita ada kiai, pasti kita duduk di atas betis kita dalam kondisi bersih, sopan. Al-Habib Ali Al-Haddad mengatakan, ketika Anda membaca Al-Quran, bayangkan bahwa Allah sedang mendengar Anda dan berada di hadapan Anda, baik menyadek beliau. Selanjutnya, adapun adab membaca Al-Quran yang keempat, disunahkan bersiwak. Jadi sebelum membaca Al-Quran disunahkan bersiwak. Kalau kita sekarang itu menyikat gigi, ya, ada 3 faedahnya. Yang pertama, maradatul lirabbi, mendatangkan ridhonya Allah. Yang kedua, matharatun lil fam, membersihkan mulut. Dan yang ketiga adalah musqitatun lisyaitan, membuat setan murka, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Maraqibul Budiyahnya di bab wudu. Adapun hadisnya dari Ibnu Majah meriwayatkan bahwa inna abwahakum turqun lil Qur'an fatayyibuha bisiwak. Sesungguhnya bibir kalian, mulut kalian adalah jalan keluarnya Al-Qur'an. Maka harumkanlah, bersihkanlah mulut kalian dengan bersiwak. Nah, itu faedahnya. Adab selanjutnya adalah membaca ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para ulama ada yang menambah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bisa a'udzubillahil qadir minasyaitonir qadir. Ada yang mengatakan a'udzubillahil qawi minasyaitonir qawi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi ketika Anda membaca Al-Quran harus dengan tartil. Allah mengatakan di dalam kitabnya, waratil Qur'ana tartila. Dengan kita berikan makhraj hurufnya, gunna, iqlab, ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi harus dijaga. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Jadi ada kita harus merenung, berpikir, menghayati makna-makna Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad
Al-Hadrami Asy-Syafi'i di dalam kitab Risalah awalnya beliau mengatakan, alaika idza talawta bitadabbur wa tafahum wasta'in 'ala dzalika bitartil. Kalau Anda baca Al-Qur'an, bacalah dengan tadabbur, penghayatan, perenungan, pemikiran, dan gunakanlah metode tartil. Karena kita tidak bisa memahami, menghayati Al-Quran, bacaan kita, kalau dengan cepat-cepat. Selanjutnya disunahkan menangis. Jadi ketika kita membaca Al-Quran harus dengan bukan harus, tapi dianjurkan menangis, terutama ketika ada ayat-ayat yang janji, ancaman. Kalau kita membaca surga, ayat-ayat tentang surga, kita dianjurkan untuk bersyukur dan mengharapkan ridho Allah. Selanjutnya yang terakhir, kita dianjurkan membaca dengan merdu. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Syekh Nawawi Abu Zakaria, beliau Rasulullah SAW bersabda, man lam yatakanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan nada yang indah, merdu, intonasi yang baik, maka bukan dari golongan kami. Ki Haji Habibudin Muhajir menjelaskan bahwa bukan golongan kami artinya bukan umat yang sempurna, artinya khawasul khawas. Ya. Ini saja dari kami, ada 9 adat yang perlu kita jalankan ketika kita membaca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudara Lalu As'ad Samsul Arifin. Terus selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala berlimpah. Yang kedua, mendapat syafaat di akhirat. Yang ketiga, dapat memuliakan orang tua di akhirat. Kelima, mendapat tempat di surga. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai bacaan atau mushaf Al-Quran berada di bawah lutut. Bagaimana? Harus di atas lutut, sejajar dengan pusar atau sejajar dengan perut kita. Jadi sebelum membaca Al-Quran ada doanya. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wadzakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah hikmahmu padaku, bentangkanlah rahmatmu padaku, dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupakan. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemurahan. Itu doa sebelum membaca Al-Quran, bisa dipraktikkan. Dan juga ada doa setelah membaca Al-Quran. Bagaimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Itu doa setelah membaca Al-Quran, yang artinya, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung, jadikanlah ia bagiku iman, cahaya petunjuk, serta rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui. Anugerahikanlah padaku kesempatan membacanya pada sebagaimana malam dan siang. Jadikanlah hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi bagaimana ketika memulai membaca Al-Quran, mengawali membaca Al-Quran, harus membaca doa, dan mengakhiri bagaimana kita membaca setelah membaca Al-Quran. Yang sudah kami sampaikan tadi. Itu saja kami. Ya. Terima kasih. Di sini saya akan merangkum
penjelasan Bapak Lado dan Bapak Rafiki tentang adab-adab membaca Al-Quran. Bahwasanya adab-adab membaca Al-Quran itu ada 9 macam. Yang pertama disunahkan bersiwak. Yang kedua disunahkan membaca di tempat yang layak dan suci. Yang ketiga disunahkan menghadap kiblat. Yang keempat disunahkan bersiwak. Yang kelima disunahkan membaca ta'awuz. Yang keenam disunahkan membaca tartil. Yang ketujuh disunahkan tadabbur dan tafahum. Yang kedelapan disunahkan menangis. Yang terakhir ini yang nomor 9 disunahkan membaca dengan memerlukan suara. Yang selanjutnya ini keutamaan membaca Al-Quran, yaitu ada 4. Yang pertama, mendapat pahala yang berlipat. Yang kedua, mendapat syafaat di akhirat. Yang nomor 3, dapat memuliakan orang tua di akhirat. Yang terakhir, yang nomor 4, mendapatkan tempat di surga. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kreatif ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.